Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MDS di sini dalam Traxel Cerita Santai bersama anggota dewan kita di Komisi B, yaitu Insinyur Hajah Nurul Hidayat dalam hal ini, yang luar biasa. Kondisi kali ini saya betul-betul berkunjung ke kediaman beliau, tidak lain dan tidak bukan bentuk daripada welcome-nya dan terbukanya beliau untuk masyarakat, karena rumah beliau dia anggap sebagai rumah aspirasi masyarakat, yang dimana masyarakat bisa langsung menyapa beliau, bisa langsung bertemu beliau dan bertatap mata, bertemu muka dengan beliau, langsung membicarakan perkara-perkara yang sifatnya menyangkut masalah apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan itu sendiri. Sebelumnya saya bertanya kepada Ibu Hajah, bagaimana kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sedengar-dengar ini di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan diri ya untuk betul-betul menyapa masyarakat baru-baru ini saya dengar. Oh, itu wajib. Wajib. Wajib hukumnya bagi anggota dewan senantiasa selalu menyapa masyarakat. Tidak walaupun itu tidak mesti kalau ada kegiatan, tapi ya kesehari-harian lah, di mana saja kita berada, di mana saja kita berjalan, pasti menyapa masyarakat itu penting. Tidak risih Bu Haji itu disapa oleh masyarakat seperti itu? Oh enggak, saya kalau dengan masyarakat mau itu dia tukang beca, tukang sayur, semuanya itu saya sapa seperti biasa aja. Kan ada nih saya temukan di tengah masyarakat biasa, ya kalau sebelum duduk disapa, setelah duduk dinaikkan kacanya, kan seperti itu saya lihat dari cerita masyarakat ya. Kalau saya tidak, alhamdulillah. Kalau saya lihat masyarakat yang memang yang menjadi konstituen saya khususnya, pasti kalau saya lihat pasti saya buka kaca, saya berteriak hai. Udah bilang orang Makassar sombong. Atau saya turun dari mobil. Soalnya kalau kita juga pastinya kan menyapa itu masyarakat yang kita mengenal kita dan kita kenal. Betul. Karena jangan sampai kita juga dikasih keki. Dikasih keki dan mereka siapa itu? Dia juga tidak tahu. Tidak mungkin kita langsung menyapa turun memberitahu bahwa saya ini adalah seorang ini. Takutnya dia bilang pasti caleg ini. Caleg ini kalau yang murah senyum gitu. Ya apalagi dekat-dekat ini ya. Iya, padahal kita kan dari dulu murah senyum. Padahal dari dulu memang bawaan orang tua kita ya. Somber begitu loh. Senyum sapa dan senyum, setelah kita senyum sapa ya baru kita berikan salam. Always smile. Always smile. Always smile. Iya. Baru-baru ini kan ada beberapa kejadian nih di daerah Kecamatan Tamalate ya. Iya. Kalau tidak salah itu ada beberapa warga yang tertimpa musibah. Iya. Dan saya lihat juga Ibu Hajah Nurul Hidayat dalam hal ini hadir di tengah-tengah mereka. Sebenarnya apa sih yang mendorong itu? Alhamdulillah, saya itu tiap hari, tiap waktu, kapan saya beristirahat, pasti saya sharing kejadian-kejadian yang ada di masyarakat, apa itu melalui Facebook, Instagram, ataupun portal-portal. Karena biasa dari situ saya tahu bahwa ada masyarakat yang menjadi korban. Iya. Selalu saya update melihat situ ada masyarakat yang bukan hanya update status ya, tetapi update kejadian terkini. Nah, kalau kejadian terkini itu di Instagram itu memang baru terjadi, biasa saya yang pertama berusaha menghubungi ke pemadam kebakaran apabila ada kebakaran. Biasa saya lihat di grup, kebakaran di jalan ini, tolong telepon pemadam. Oh, langsung saya telepon pemadam walaupun itu bukan wilayahku. Kan biasanya nih kalau masyarakat biasa yang menelpon itu kurang digubris. Tapi kalau kita punya posisi, itu cepat gercep. Ya, kita kan langsung telepon dirutnya dan karnya. Tolong ini pemadam kebakaran, apa kebakaran di jalan ini sudah tertangani apa tidak? Biasanya dia bilang, Bu, sementara menuju ke lokasi, iya tolong secepatnya. Gitu. Jadi memang betul-betul sibuk, betul-betul padat. Kita selalu harus melihat
apa yang menjadi permasalahan-permasalahan itu masyarakat itu jangan melihat bahwa ingin banyak orang atau apa. Saya lebih senang itu berkumpul berada di tengah-tengah mereka tanpa mereka kenal saya siapa. Saya senang seperti itu. Iya, biasanya, Berbuat saja. Saya juga tidak pernah bawa media kok. Di tengah-tengah mereka kalau saya ada begitu saya tidak pernah bawa media kecuali media yang ada yang meliput secara diam-diam. Ya, secara diam-diam ya. Memang bentuk kerjanya media seperti itu. Iya. Dia diam-diam terbuka, terang-terangan. Memang kerjanya media seperti itu. Jadi selain itu kita ada di situ, sebenarnya media itu bukan karena kita mau dibilang atau mau apa, tapi kita supaya teman-teman yang lain melihat bahwa di sini ada kejadian seperti ini. Kalaupun kita menolong, mereka juga ingin menolong. Menjadi trigger atau pemicu dalam kutip, pemicu sebagai pembuka jalan. Iya, membuka jalan untuk mereka, karena mereka biasa bukan tidak mau membantu, tapi mereka itu tidak tahu sama sekali ada kejadian seperti itu. Karena banyak orang yang tidak ingin membuka, tidak mengupdate status-status orang itu. Jadi kan dari status orang itu, aja kita bisa lihat, oh ternyata ada kejadian. Iya, gitu. ada kejadian. Ada kejadian apalagi di kalau lokasi ada kecelakaan, pasti kan kita lihat, siapa tahu keluarga, harus kita cari tahu, siapa tahu ini keluarga. Kalau kita beritahu, apakah kita akan masukkan ke grup bahwa ini ada kejadian seperti ini ada ada anak hilang atau ada apa, pokoknya apa saja yang kita bisa lakukan dilakukan. Jadi kita tidak seperti saya itu, saya tidak punya target. Saya tidak punya target bahwa saya melakukan ini untuk ini, tapi saya mau ini kita semua melakukan perbuatan baik mengalir begitu saja. Tanpa ada settingan. Betul. Tanpa ada drama Korea. Pokoknya apa yang nampak, apa yang kelihatan, apa-apa itu aja dilakukan. Saya tidak punya obsesi yang terlalu besar untuk melakukan hal-hal yang ada timbal baliknya seperti itu. Iya. Jadi lakukan saja apa yang terbaik. Betul. Mau masyarakat itu mau dihujat, mau di apa, tapi alhamdulillah tidak ada yang menghujat. Ya justru sebaliknya ya. Justru sebaliknya. Banyak yang memuji kondisi-kondisi respon yang begitu cepat yang kita lakukan dalam hal ini. Sama halnya kita hadir di tengah-tengah netizen, ini namanya grebek. Jadi kita grebek rumah anggota dewan yang betul-betul siap menyambut kita selaku media dalam hal ini. Apakah beberapa anggota dewan itu siap, langsung digrebek, langsung ditodong, dan diberikan pertanyaan atau pernyataan. Nah, ini tergantung kesiapan intelektual dan emosional daripada anggota dewan tersebut. Termasuk Hajah Nurul Hidayat dalam hal ini, langsung menerima kita dengan baik, dan tidak menunggu bahwa entar besok. Biasanya kan ada seperti itu. Nah, kembali lagi nih kepada pertanyaan yang sering diajukan netizen. Sebenarnya menjadi anggota dewan itu banyak susahnya atau banyak sedangnya? Susahnya dulu deh. Kalau anggota dewan itu gampang-gampang susah, tergantung kita yang menyikapi. Kalau kita menyikapinya terlalu serius, menanggapi netizen terlalu serius, itu biasa kita jadi kepikiran sendiri. Tapi kalau bagi saya itu, biarkan berita itu mengalir dengan sendirinya dan nanti akan hilang sendiri. Itu susahnya ya. Iya. Betul. Tidak perlu kita merasa panik kalau ada berita-berita yang menyangkut kita, berita-berita kekurangan bahwa anggota dewan tidak mau mendengar aspirasi kita, anggota dewan tidak ini. Tapi kita tidak bisa serta merta itu menjawab mereka. Kita tidak karena kan ada seperti kita kalau di DPRD itu, terus terang saya adalah anggota dewan yang paling suka menerima demo. Senang sekali saya berada di tengah-tengah demo. Kok seperti itu, Bu Hajah? Tolong dijelaskan, kenapa suka justru menerima demo? Netizen, ada keanehan tersendiri. Ibu Hajah Nurul Hidayat betul-betul senang menerima mahasiswa atau masyarakat yang turun demo. What something wrong? Ada apa? Saya senang sekali. Biasa malah saya naik di mobil mereka. Ikut menyuarakan. Gitu mereka dan ikut maksudnya kalau
bertemu dengan mereka, mereka dalam keadaan emosi, dalam keadaan demo itu kita harus menerima dia. Menerima dia bukan berarti kita men-skat apa yang diinginkan dia, tapi kita dengan tenang menyampaikan bahwa semua aspirasi yang Bapak bawakan ini, apa yang menjadi keinginan-keinginan ini akan kita sampaikan kepada Bapak Ketua DPRD, dan Bapak Wali Kota. Dan apa yang menjadi tidak boleh kita putuskan secara langsung apa yang keinginan-keinginan kita, karena kita di sini ada beberapa partai, ada 9. Ada 9 fraksi. Jadi 9 fraksi itu harus kita sama-sama berembuk. Apakah ini jalan keluarnya ini kita melakukan RDP, rapat dengar pendapat, ataukah kita langsung menyampaikan ke pihak wali kota atau apa, itu semua akan kita rembukan kembali di fraksi. Termasuk waktu Ibu Haja dalam hal ini ikut nimbrung waktu demo RT RW ya. Ya, saya paling sering itu RT RW. Jangankan RT RW, rumah rakyat saja yang digusur, saya juga ada di tengah-tengah mereka. Ada loh jejak digital Ibu Haja. Saya baca di beberapa portal media, termasuk Ibu Haja di tahun 2020 pernah dengan getol menyuarakan ini sebuah kasus di Kandrerong. Oh iya. Saya masih ingat sekali Bu Haja. Itu kan kasus itu memang pada saat itu lagi diributkan masyarakat, apalagi pada saat itu kan masalahnya mau Ramadan, di mana para penjual ingin menjual tapi tidak bisa menjual di tempat yang dikatakan gratis menjual, bebas menjual, ternyata itu diperjualbelikan dan dipersewakan. Jadi oleh oknum. Jadi itu kita tidak terima. Jadi masyarakat terus ribut terus, wartawan mengejar apa semuanya. Jadi kita memberi jawaban dan saya mencari tahu sendiri apa yang menjadi duduk permasalahannya, dan saya menelusuri sendiri sampai ke sekda, ke dinas koperasi pada waktu itu kadisnya. Saya yang telusuri sendiri berita itu. Investigasi langsung. Karena saya tidak mau saya berbicara salah kepada wartawan, gitu. Saya mau itu ada fakta, yang apa yang saya bilang kan ada fakta. Jadi setelah dilakukan investigasi terus sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, kejaksaan, ya saya lepas. Sekarang kan alhamdulillah berjalan dengan semestinya. Berjalan dengan semestinya. Yang mana yang harus ditindaki mendapat tindakan, yang mana yang menjadi haknya dikembalikan. Iya. Ini kan kita flashback nih di belakang tadi. Banyak kita flashback ke belakang, artinya selama Ibu Dewan, dalam hal ini Ibu Insinyur Hajah Nurul Hidayat, berkiprah selaku Sri Kandi, anggota Dewan di Komisi B, dalam hal ini telah banyak melakukan manuver-manuver yang dalam tanda kutip manuver positif. Iya. Turun langsung ke jalan bersama warga, bersama RT RW, bahkan ada di tengah-tengah para pedagang. Ini yang saya tidak habis pikir, kok bisa ya satu tubuh ini kemana-mana gitu loh. Nah, pertanyaan masalah kok bisa sefit ini gitu loh. Padahal kalau tidak salah usianya tidak begitu matang lagi, tapi kok bisa sefit ini gitu. Jadi itu warga itu yang seperti yang melaksanakan demo, menyampaikan aspirasinya di DPRD itu, saya pikir itu tidak boleh kita hindari. Kita harus cari tahu apa yang demonya mereka, apa yang dia inginkan dari pemerintah kita, karena tanpa mereka itu kita tidak tahu bahwa ada masalah di luar sana. Ini yang menjadi doping sehingga kita kuat terus ya. Ya, kita harus mencari tahu, karena mereka itu tidak perlu apakah kita harus menjanji langsung apa yang harus kita laksanakan, itu tidak perlu. Intinya kita terima mereka saja, itu mereka sudah sangat gembira. Kalau ada anggota yang menerima kedatangan mereka, menerima aspirasi mereka, apalagi mengantar mereka masuk ke ruangan aspirasi, mereka senang sekali. Jadi kita hadapi mereka. Toh setelah kita hadapi, dengarkan apa semuanya, terus kita setelah itu kita panggil dia kedua dengan mediasi, siapa dinas terkait yang kau inginkan untuk dimediasi.
kita datangkan mereka. Jadi iya, di saat misalnya kalau masalah pasar, masalah perdagangan, masalah apa, mereka lah yang menjawab. Dinas, coba tanya, ini pertanyaan begini warga gini ini, silahkan jawab. Jadi mereka ada jawaban. ada kepuasan Ya, ya. dia puas, dia tidak Mm-mm. paling sakit hati itu pendemo itu kalau datang terus merasa disepelekan. Ya, Iya. terimalah mereka. Dia juga kesan demo itu tidak secara spontan turun ke lapangan. Pasti dia punya perencanaan matang apa yang ingin dia sampaikan. Iya. Apa yang dia sampaikan dengan anunya, aliansianya semua Iya, itu. betul. Iya. Jangan Ya, silakan- sampai silakan mereka saja. bertepuk sebelah tangan ya. Betul. Tak ada yang menyambut. Jadi kalau misalkan sudah disampaikan begini, mereka masih ada permasalahan ya kita RDP kan, menyurat untuk RDP kan. RDP kan ya. Rapat dengar pendapat. Jadi menghadirkan semuanya pihak terkait yang bermasalah dengan warga yang pendemo itu. Jadi kalau ada hal yang dianggap krusial di RDP kan ya Bu Haja? Itu di RDP kan, iya kalau dia itu krusial dan maksudnya sudah meresahkan dan butuh jawaban pasti, masyarakat butuh jawaban pasti Iya. ya kita usahakan RDP kan. Luar biasa. Biar mereka bisa puas, senang mendengar langsung apa yang menjadi jawaban dinas-dinas terkait. Saya sendiri baru melek loh. Ternyata kalau ada perkara krusial di RDP kan seperti Ya. itu. Saya sendiri melek. Para netizen, jangan khawatir. Apapun aspirasi Anda, keinginan Anda atas ketidakpuasan kinerja pemerintah, Ya. ada anggota dewan kita yang siap mengawal kalian sampai kemudian di RDP kan. Ya. Jadi oke Bu Haji. Ya, jadi gini Bu Haji, saya masih mau berbicara tentang kerja-kerja dan kerja yang telah kita lakukan. Dalam beberapa bulan terakhir ini, saya lihat Bu Haja concern ya untuk sosialisasi perda. Oh ya. Ada di tempat-tempat mana saja sosper yang dilakukan dan perda apa saja yang dalam 3 bulan terakhir ini Bu Haja paparkan ke tengah masyarakat. Kalau perda itu dalam setahun yang kita sosialisasikan itu biasanya ada 21 perda. 21 perda ya. per tahun. Karena kita 21. anggap perda itu dianggap sangat penting. Kita kan kerja-kerja di DPRD itu legislasi, kita membuat perda apa yang perda-perda yang misalnya yang di masyarakat itu krusial, terus kita butuh masyarakat punya hak-hak atas yang terjadi di lingkungan mereka, misalnya perda rumah kumuh, perda rumah susun, perda rumah kos, ada semuanya. Jadi apa yang menjadi di masyarakat itu lagi misalnya lari kurs, kita mau masyarakat itu tahu apa-apa yang menjadi haknya mereka dan apa-apa aturan-aturan yang dari pemerintah itu yang harus dia patuhi. Ya. Misalnya dia rumah susun, dia masuk rumah susun tidak serta-merta dia masuk ngontrak atau apa, tapi dia harus mendaftar dulu kepada RW RT setempat bahwa wajib dia ada itu wajib. Tapi itu semua ada dituangkan di perda. Jadi kalau tapi mereka tidak tahu, mereka taunya masuk rumah kos saya bayar saya tidur. Padahal itu tidak. Iya, pada umumnya seperti itu Bu Haja. Itu harus dia melapor dulu kepada RT RW setempat dan diketahui juga sampai ke lurah bahwa ada warga yang takutnya nanti ada kejahatan atau apa, siapa yang bertanggung jawab? Ya tentu pemerintah setempat yang berada di sini. Padahal mereka misalnya ada yang cuma mau kos sebulan itu kan paling rawan. Iya. Bahkan ada homestay ya. Ada tidak aturan dalam perda tersebut tentang homestay? Kalau homestay itu kayaknya belum ada. Cuma kalau rumah susun ada. Perda rumah kumuh, rumah susun. Mungkin dalam pengelompokan ya, Bu Haja, homestay dengan rumah susun ini mungkin disamakan atau dibuatkan regulasi beda gitu. Kalau homestay itu kan biasanya kamarnya tidak cukup 12. Jadi biasanya kalau tidak cukup 12 itu dia juga belum kena pajak. Masih seolah-olah dia itu punya rumah kontrakan yang ada juga standarnya. Kalau dia sudah di bawah 12 rumah itu
masih belum kategori bahwa dia itu rumah susun yang harus kena pajak apa segalanya, jadi belum di kategori itu. Jadi tidak terkategorikan kamar di sini ya? Ya, bukan kamar. Bukan kamar ya. Kan biasanya ada orang berapa kamar gitu loh. Rumah kos. Oh, kalau kamar berarti masuk ke hotel lagi atau wisma? Itu sudah kategori wisma atau penginapan gitu. Penginapan. Jadi kalau kita mau bikin rumah kos, terus itu rumah kosnya masih sekitar 6 apa segala, itu masih belum masuk dia dalam kategori apa namanya wajib pajak apa betul. itu belum. Jadi yang tidak menjadi wajib pajak itu kan tidak terlalu gembar-gemborkan, dibuatkan regulasi. Masih dianggap usaha kan usaha individual gitu. Betul. Nah, lain sosper sosialisasi perda, lain pula reses. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini, di mana-mana saja sih kunjungan resesnya, Bu Hajah? Karena kalau reses itu dilaksanakan 3 kali setahun. 3 kali setahun? Triwulan. Per triwulan ya? 4 bulan kita melaksanakan lagi reses. Jadi bedanya itu kalau sosper itu dilaksanakan di hotel, kalau reses itu dilaksanakan di rumah warga, di kelurahan, RT, RW, di mana saja warga yang kita lihat di situ rawan ada sentuhan pemerintah. Jadi saya bukan serta-merta mencari lokasi, saya tidak bukan serta-merta mencari lokasi bahwa saya mau lokasinya di kompleks, saya mau lokasinya begini. Saya justru senang sekali kalau reses itu diadakan di pinggiran kota atau di pesisir atau di tempat-tempat yang butuh sentuhan. Saya baru paham loh, Bu Hajah. Saya baru paham sebenarnya. Oh, sebenarnya reses seperti itu, bahwa yang tidak pernah disentuh oleh pemerintah, itu yang saya masukin titik reses. Kan titik reses itu satu kegiatan reses itu 6 titik. 6 titik reses. Jadi terserah kita mau di mana sepanjang itu di dapilnya kita. Seperti saya kan Mariso Mamajang Tamalate. Jadi saya mungkin orang bilang itu kenapa resesnya saya itu selalu lorong-lorong sempit. Iya, kenapa di situ-situ terus jadi lorong-lorong sempit. Lorong sempit di situ terus karena kasihan tempat-tempat seperti itu biasanya butuh sentuhan pemerintah. Ini yang tidak paham. Jadi, kalau kita ada di tengah-tengah mereka itu di situ kan kalau reses kita menghadirkan lurah, camat, bimas, babinsa, dan juga kadang kita menghadirkan kalau misalnya di situ daerah itu rawan air bersih, biasanya saya hadirkan di Rut PDAM. Ya, saya hadirkan dalam reses itu biar dia bisa menjawab dan menindaklanjuti langsung warga. Kalau misalnya mereka tidak saya hadirkan di situ, biasanya saya speaker langsung, telepon langsung kadisnya, apakah kadis perhubungan mengenai lampu jalan, di Rut PDAM mengenai air bersih atau sampah. Biasanya saya langsung telepon langsung minta dia menjawab pertanyaan warga secara langsung dan saya speaker. Jadi tepat sasaran. Ya. Jadi biasanya tindakannya juga langsung karena dia yang berjanji bukan saya. Iya. Jadi Is going, betul. Dia langsung yang bertemu dengan masyarakat, dia langsung eksekusi, dia langsung menjawab. Bukan lagi saya. Sama dengan halnya, ada yang bilang, aduh gotnya kita di sini butuh pengerukan karena ini kalau banjir naik begini situ kan kita sudah sini. Tidak, kita sudah hadirkan di situ lurah dan camat. Jadi dia yang tahu apakah butuh akan ada laskar kebersihan, kecamatan dan kelurahan. Jadi dikasih tahu saja di mana titiknya, fotokan di mana titiknya, RT berapa, alamat lengkapnya. Langsung kita ada camat situ. Iya. Biasanya dibawakan Triseda, iya betul. Kapan kita kerja Pak Camat? Justru Pak Camat yang ditodong. Pak Camat sudah berjanji di hadapan warga. Di hadapan warga. Pak Lurah juga berjanji di hadapan warga. Jadi biasa bilang, jalan ke belakang Pak Lurah, lihat sendiri langsung yang mana itu warga mau dikeruk mau dibuatkan got. Siapa tahu ada dakel, bisa membuatkan dia got yang bisa ada solusi saat banjir. Biasa itu Pak Lurah langsung jalan atau apa segala. Langsung. Saya suka todong langsung begitu dinas-dinas. Sistem todong dinas, ini efektif sekali, luar biasa. Karena biar mereka eksekusi langsung, langsung. Jadi kalau misalkan kita
ada warga kasihan ini warga dibuatkan KWT tapi tidak pernah diperhatikan masalah pupuk dengan anunya, tanahnya, pupuknya Iya. apa semuanya bibitnya. Hmm. Kan kita langsung teleponkan dinas kesehatan, bagaimana itu kok suruh buat orang KWT tapi ternyata kok tidak tindak lanjuti mereka. Iya. Nah setidaknya itu harus sekali sebulan pergi ada kunjungan maksudnya dinas-dinas melihat apa yang sudah mereka buka lapangan untuk warga. Jangan setelah ini dibuatkan KWT dengan kelompok tani 20 orang, tolong dibuatkan begini. Padahal mereka membuat apa semuanya, dia ambil gambar sudah, tidak ada kelanjutan. Saya tidak mau seperti itu. Kita tidak mau seperti itu. Iya. Jadi saya mau tolong setiap bulan kalau bisa kunjungi itu punya KWT. Apa masalahnya? Kalau misalnya dia kekeringan atau apa, kasih bibit vitamin. Bibit apa namanya pupuk untuk suburkan anunya, karena itu kan kita buka KWT kelompok tani wanita itu kita buka itu untuk menjadi sandang bagi pangan bagi mereka. Betul. Mereka bisa hidup dan mereka bisa menjual dan juga menikmati hasilnya warga sekitar. Jadi jangan dibuatkan program setelah itu dilepas. Iya. Banyak sekali gitu. Iya, kita berikan dia pancing, kita berikan dia umpan, kita berikan dia kolam. Ya. Mungkin seperti itu yang dilakukan Ibu Haja. Ya, kalau misalkan Anda ingin melakukan pelatihan-pelatihan seperti kayak menjahit atau apa ya, berikanlah alatnya, alat jahitnya. Jangan pulang dia memorikan di kepalanya tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Hilang itu ilmu. Hilang ilmu. Pelatihan tanpa ada fasilitas hilang begitu saja. Begitu saja. Iya. Menarik sekali ini Bu Haja. Karena itu pelatihan bukan sistem mengarang bebas. Yang bisa setelah kok dia pulang itu menginspirasi sendiri apa yang dia mau tuangkan dari kertas. Iya. Itu beda. Iya. Karena tidak ada prasarana untuk melanjutkan ilmu yang sudah dia dapatkan. Ya. Luar biasa Bu Haja. Saya masih mau bertanya nih Bu Haja tentang kondisi kekinian ya. Kan sudah tidak lama lagi nih Bu Haja. Perhelatan 2024 akan dimulai. Ya. Pesta demokrasi telah ditabuh. Baliho-baliho sudah di mana-mana. Bahkan sekarang kan sudah ditarik lagi. Ditarik lagi. Nah, apa-apa saja yang Bu Haja telah perbuat selama Bu Haja menjadi anggota Dewan Kota Makassar dalam hal ini di Komisi B. Dan tunggu dulu Bu Haji, lanjut lagi. Apa-apa saja yang belum Bu Haja lakukan dan ingin lakukan ke depannya? Ya, betul. Yang sudah kita lakukan ini 4 tahun ke belakang itu itu sudah alhamdulillah saya merasa sudah banyak tapi belum cukup. Belum cukup. Karena belum cukupnya inilah maka saya berusaha ingin maju kembali untuk menyelesaikan masalah-masalah warga masyarakat. Karena itu karena yang kita lakukan itu yang saya lakukan itu semuanya secara spontan, baik itu mengenai air bersih atau apa itu, jadi semuanya spontan dan saya tidak akan tinggalkan itu semuanya kalau saya tidak melihat itu SKPD melakukan tindak lanjut. Ya, saya akan terus hubungi dinasnya kalau dia belum ada tindak lanjut, misalnya PDAM, air bersih, tolong di sini tidak ada air bersih. Sejak berpuluh-puluh tahun ini kita belum pernah menikmati air bersih. Kita sudah membuat surat, beberapa warga bertanda tangan untuk dimohonkan, tapi tidak pernah ada. Jadi setelah seperti itu, saya melakukan reses di tempat itu, saya berbicara langsung dengan dirutnya, bahwa ini ada keinginan begini-begini, alhamdulillah dimasukkan dalam program anggaran pokok tahun berikutnya, dan sekarang alhamdulillah beberapa dari lokasi-lokasi yang tidak menikmati air bersih PDAM itu sekarang yang saya sudah dapatkan itu sudah sekitar 4.
4 lokasi yang sudah menikmati sekarang. Wih. Ada di Barombong, di Jongaya, di Parantambung, ada di Bontoduri. Barombo juga ya Parantambung Botoduri. Ya, Luar di biasa. situ. Mereka sudah menikmati. Jadi kalau misalnya ada yang bilang air saya itu kotor sekali, berbau busuk. Jadi saya hubungi langsung PDM, kenapa ini di lokasi ini air kenapa bisa berbau busuk seperti ini. Ternyata langsung turun pada setengah jam berikutnya itu orang PDM sudah ada di situ. Setelah melapor Iya, setengah jam berikutnya datang. Sudah ada datang di situ. Dan dia periksa ternyata pipanya itu di bawah ada yang bocor. Jadi air got itu masuk ke dalam. Iya. Air got itu masuk ke memenuhi itu pipa-pipa yang makanya air yang masuk ke rumah-rumah itu bocor. Wajar Dan, ya. Pipa induk ya. Pipanya. Jadi pipa besarnya itu ada kebocoran. Jadi air solokan, air apa semuanya pembuangan itu masuk semua dan berbau busuk di situ. Jadi sampai sana mereka membetulkan itu pipa, mengganti yang rusak dan juga alhamdulillah sudah bisa teratasi. Ya, sudah teratasi. Cuma kan masalahnya mereka itu masih tetap dalam kondisi kurang suplai air. Jadi mungkin agak sedikit bau, tapi kalau sudah ada dorongan air masuk itu akan hilang. Air lama betul. Menjadi air yang bersih. Betul. Alhamdulillah mereka juga sudah menikmati. Pokoknya apa yang menjadi bagian-bagian dari mitra komisi kita, pasti kita akan dengan mudahnya bisa membantu warga yang membutuhkan. Beribu-ribu kebaikan yang telah kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, masih kita anggap belum cukup. Ya. Karena kita seorang pengabdi. Ya, betul. Nah, sebagai seorang pengabdi di Dapil 5 ya, Dapil 5, ya betul, Mama Rita, Mamajang, Mariso, Tamalate. Dan ikut bertarung lagi di pemilihan 2024. Seperti apa pesan kepada masyarakat secara umum dalam hal ini dan masyarakat Mama Rita secara khusus? Silahkan. Pesan saya kepada masyarakat yang nanti menjadi peserta pesta demokrasi kita pemilu 2024, saya harap memilih wakil yang betul-betul bisa mengayomi, bisa merubah apa yang tidak ada menjadi ada, merubah apa yang tidak baik menjadi baik. Jadi masyarakat itu pilihlah wakil sejeli mungkin, karena kita para caleg itu bukan hanya kita melihat dari masalah punya materi banyak atau punya masa banyak atau apa segalanya, tapi pilihlah caleg yang mau berbuat banyak. Pilihlah caleg yang mau berbuat banyak untuk masyarakat dan tidak ada tendensi. Tidak ada pernah puas dengan perbuatan baik itu, karena selagi kita masih bisa berbuat, maka teruslah berbuat. Ya, kita tidak butuh timbal balik mereka. Yang penting kita yang butuhkan ada yang bisa mereka kenang dari kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu yang menjadi animo kita, bagaimana bisa berbuat lebih banyak lagi. Karena apa yang kita kan kalau masyarakat kita mungkin tidak perlu ada flashback untuk kita. Gitu ya, betul, apakah saya berbuat kamu, saya dapat keuntungan? Apakah saya berbuat kamu itu saya dapat hasil yang menguntungkan saya baik secara finansial atau apa, itu tidak ada. Cukup menjadi amal jariah ya, betul. Pemerintah sudah membayar kita gaji yang cukup untuk membiayai hidup. Tidak perlu lagi kita cari menggali-gali untuk menyusahkan. Hal-hal yang membuat kita nanti ke depannya dirugikan dan masyarakat dirugikan. Inilah salah satu pesan anggota Dewan Kota Makassar yang telah duduk dan akan bertarung lagi di kontestasi pemilu 2024. Saya MDS dan Hajah Insinyur Hajah Nurul Hidayat undur pamit kepada para netizen. Yang pasti di 2024 jangan salah pilih. Iya. Jadi seperti itu netizen. Saya MDS dan saya
Ibu Hajah Nurul Hidayat. Mengucapkan terima kasih kepada para netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.